Amerika Serikat bersumpah akan membalas serangan drone yang menewaskan 3 pasukannya di Yordania pada Minggu 28 Januari. Serangan yang dilakukan oleh militan yang didukung Iran adalah serangan mematikan pertama terhadap pasukan Amerika Serikat sejak perang Israel-Hamas meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan perang yang lebih luas dengan Iran atau di wilayah tersebut. Namun Amerika Serikat harus melakukan apa yang harus dilakukan ketika pasukannya diserang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya telah memerintahkan serangan balasan terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran, tetapi sejauh ini tidak menyerang Iran secara langsung. Pemerintahan Biden berada di bawah tekanan untuk menanggapi serangan pesawat tak berawak itu dengan tegas tanpa memicu perang yang lebih luas. Mereka juga berusaha memfasilitasi pembebasan lebih dari 100 sandera oleh Hamas. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani mengatakan bahwa ia berharap pembalasan Amerika Serikat tidak akan melemahkan kemajuan menuju kesepakatan pembebasan sandera baru. Ia mengatakan potensi pembalasan AS terhadap serangan di Yordania akan berdampak pada keamanan regional. Direktur CIA William Burns bertemu Sheikh Mohammed serta Kepala Dinas Intelijen Mossad Israel dan Kepala Intelijen Mesir pada hari Minggu di Paris untuk melakukan pembicaraan yang dianggap konstruktif oleh Israel, Qatar, dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pembicaraan Paris menimbulkan harapan bahwa proses negosiasi yang dimediasi Qatar dapat dilanjutkan. Sebelum gagal, mekanisme tersebut menghasilkan perjanjian gencatan senjata selama seminggu pada bulan November ketika Hamas membebaskan sekitar 100 sandera. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani mengatakan ada kemajuan baik yang telah dicapai dalam pertemuan antara pejabat intelijen Mesir, Israel, dan AS. Pertemuan itu untuk membahas kemungkinan kesepakatan guna mengamankan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dan pembebasan tawanan yang ditahan oleh Hamas. Sheikh Mohammed juga mengatakan bahwa Hamas menuntut gencatan senjata permanen sebagai syarat untuk memasuki perundingan. Ia juga menyebut perundingan ini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa minggu lalu. Sekitar 240 orang disandra oleh Hamas pada 7 Oktober setelah pejuang kelompok tersebut melancarkan serangan mendadak dari Gaza ke Israel Selatan, menewaskan sedikitnya 1.139 orang menurut data Israel. Israel menanggapinya dengan pemboman dahsyat dan invasi darat ke Gaza, menewaskan lebih dari 26.600 orang. Qatar dan AS memimpin negosiasi gencatan senjata selama seminggu sebelumnya pada akhir November yang mengakibatkan lebih dari 100 tawanan dibebaskan oleh kelompok Palestina di Gaza dan lebih dari 200 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel dibebaskan sebagai imbalannya. Sheikh Mohammed juga mencatat bahwa negaranya bukanlah negara adidaya yang dapat memaksakan sesuatu pada suatu kelompok. Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa pengaruhnya untuk menekan Hamas. Doha menjadi tuan rumah kantor politik Hamas dan merupakan kediaman utama pejabat politik senior Ismail Haniyeh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.